tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia beramalnya itu menggunakan ilmu. Dan ketika dia sudah mempunyai ilmu, dia mengamalkan berdasarkan apa yang dia pahami. Nah, jadi pendidikannya, edukasinya atas dasar apa? Ilmu. Bagaimana dia bersikap ke keluarganya, ke tubuhnya sebagai orang tua atau orang yang membesarkannya, ke tangannya anak atau orang yang tubuh kita itu menggunakan lehernya, menggunakan ilmu. Nah, jadi pelajari ilmu bersikap itu bagaimana kalau misalkan kita ke orang tua. Ada orang tua, ada mertua. Gimana caranya supaya kalau misalkan kalau Anggadi itu judulnya itu kumaha caranya memitoha guru warisan. Cara nanti dia ngasih ke orang tua itu, ke orang tua kita sama istri kita, ke mitoha sama kita. Jadi nyelang gitu. Cina batur boga minantu teh. Cikola ciri sama. Nah, sehingga setiap apapun yang rekan-rekan lakukan di konsep ini menjadikan satu nilai. Soalnya biasa kalau besok judulnya teh lupa grafo gitu nya. Nah, setelah jadi terapis GM itu rekan-rekan semuanya datang ke rumah teh bawa BA sakaru atau listrik di rumahnya dibetulin teh artinya dibayarkan gitunya aman. Ya. Jadi ada selangkah kemajuan. Bagaimana menyikapi apa yang kita pahami untuk dipraktekkan dalam keseharian kita. Nah, sehingga kita itu udah jalan, baru kebangun sehat mentalnya, jasadnya sehat, fisiknya, psikisnya sehat, sosialnya sehat. Tahu udah kayak gitu nyaman. Jadi kita itu merasa pede, ketemu dengan orang itu, dilihatnya itu adalah jalan berkah, perantara untuk kita bisa lebih maju lagi. Nah, mulai muncul ya kesehatannya yang asalnya makan 4 sehat kalimat ngudut, nama 4 sehat 5 sempurna, ya. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya mulai dari kesehatan fisiknya bagaimana supaya sehat. Pola tidurnya dijaga, pola makannya sesuai dengan kebutuhan perut kita, minumnya, pikirannya tidak overthinking. Kita fokus terhadap sesuatu yang ada dalam kendali kita, bukan apa yang ada dalam pengaruh kita. Dan apa yang ada dalam pengaruh kita itu adalah bukan kendali kita. Nasib kieu-kieu teuingnya. Kita jangan menyalahkan nasib dan situasi kondisi, tapi kita harus menyalahkan diri bagaimana kita memulai dari diri kita sehingga kita bisa memberikan satu cahaya terang bagi kehidupan kita, bagi sekitar kita. Nah, mulai ketika itu terjadi, finansial mulai kebangun, ya. Rekan-rekan mungkin judulnya saya mah masuk KJM itu butuh finansial. Sebetulnya rekan-rekan, finansial itu adalah akibat dari seseorang dia sudah masagi lah, anggap meskipun acan masagi banget gitu. Ya. Jadi ketika dia sudah punya nilai itu apa? Kelebihan. Ya, sudah punya nilai, punya kelebihan, pasti banyak orang yang membutuhkan. Setuju nggak pernyataan saya? Setuju nggak rekan-rekan semuanya? Kenapa butuh rekan-rekan semuanya? Rekan-rekan punya ilmu di bidang kesehatan tradisional. Pertanyaannya, orang-orang butuh nggak sehat? Nah, ketika orang-orang butuh sehat, pasti butuh seorang penyehat. Perantaranya siapa? Yang punya knowledge, yang punya kompetensi di bidang kesehatan tradisional. Dan itu adalah rekan-rekan semuanya. Maaf, baru belumnya. Yeah. Nah, jadi rekan-rekan semua, 5 aspek kehidupan itu finansialnya kuat, yang asalnya sehari-hari anggaplah gini. Kadang kalau kita gerak itu suka keganggu. Suka keganggu apa? Lagi di PJL, pun bojo nge-WA, gak seet. Kalau nggak apa, misalkan
Tidak. Koordinasi, yuk listrik tutupan. Jadi kadang-kadang kita terganggu oleh sesuatu hal yang bisa kita siasati yang dalam kendali kita. Yang asalnya kemudian listrik biasa 50.000 ngisian itu, atau udah jadi terapis JM masa juta. Ya, tenang pokoknya ada KPJL listrik beno gas tilu. Ya, biasa karung aman naon deui so. Dong pokoknya. Dong sama Hina dong pembebasan itu Pak. Ya, jadi sehingga rekan-rekan semuanya, oh ada kemajuan. Saya itu jadi seorang penyanyi tradisional itu ada kemajuan, minimal sehat finansialnya, keuangan keluarganya sehat. Gak mesti mewah Pak, yang penting tercukupi, setuju nggak? Jadi kalau bahasa orang tua kita dulu, bahasanya itu apa? Jadi lobanya samet mahi lobanya sakit. Rezeki nanti bro di juru, bro dipantau. Ya di tengah imah gitu. Susah si dalam riwayat. Nah itu yang rekan-rekan semua. Jadi itu harapan kita, betul nggak? Setuju? Sama rekan-rekan semua. Saya masuk 2014, harapannya tidak jauh-jauh. Gua dulu mikir hayang naon. Hal sederhana aja. Pengen ada kenyamanan, kesejahteraan, cukuplah gitunya. Di bumi terewel, kecukupan. Nah sehingga cita-cita awalnya itu apa? Yuk cina nyangu gagal wae. Oh berarti harus karena awal. Ganti air biru lihat baru. Rice cooker dulu. Hal yang kecil. Beres rice cooker naon deui misalkan kulkas. Ya. Kayak deui mesin cuci kan. Enjoy. Jadi orang sekitar kita itu lihat kita dengan profesi ini, oh bisa memberikan apa? Rasa nyaman, rasa aman. Ya. Enak misalkan, iya tak acan kayuhan. Ya. Nah, seueur atuh dikontrakkeun di bumi. Ya, tak acan gaduh mobil seueur Grab. Ya, tapi hal-hal dasar yang harus kita penuhi. Nah, ketika kebutuhan dasar mulai ada kenyamanan, kita mulai dengan keilmuan, dengan kompetensi kita yang kita punya itu mulai pede. Oh, saya ke PJL itu punya tujuan tetapi kita Karawas. Karawasan di mana? Saya dulu, Pak, ketika punya cicilan sekian juta per bulan, nyari yang tempat kerja yang gajinya melebihi cicilan, nggak nemu. Nah ketika saya belajar di keilmuan ini, saya praktekkan 1 jam, tiba-tiba ada yang ngasihnya itu, saya waktu itu dikasih pertama 100.000. Wah tanggaran bunga, Pak, 1 jam dikasih 100.000. Langsung mikir kan otak bisnis kapan gitu. Kamu udah 8 jam kawin saya berasa poe gitu. Ya, otak bisnis. Tapi itu ya kendalanya kumaha supaya rutin tiap hari dan banyak tiap hari. Doa, pokoknya mah ketika saya sulit, rajin Pak, sholat duha, sholat tahajud. Kesulitan banget. Ayo pas kira ayam mas, kadang ngeriang. Saya Pak itu. Ulah dari kerutan gitu. Nah jadi ketika rekan-rekan ternyata sekarang banyak orang ikut tes sulit ibadah hoream segala hoream. Ya silaturahmi ikut tes sulit mau aya teh naon ieu we nginjeman duit. Ada di luar Pak kejadian yang kayak gitu. Pokoknya mah hirupna teh minjem duit teh dibayarna di mana? Dinu minjem deui. Lobang. Modal we teh hutang teh. Hutang modal bingungnya. Kumaha cara bayarna? Terus kabujang hoream gerak di lapangan gak pede. Karena apa?
ketika dia punya keahlian, dia tidak bisa memanfaatkan keahlian itu. Keburu Korea misalnya, kayak tadi kan di musim hujan, aduh enak nama, nyakudeun lah ya, nyakudeun Korea ya. Dan kalau rekan-rekan di sini enggak ya, setuju ya, enggak ya, enggak. Biasa kalau rekan-rekan di sini pada semangat. Karena apa? Kita punya tujuan. Oh tujuannya Badar Pancasila. Nah, Badar Pancasila itu ada bulan pertama, 3 bulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah sekarang itu kita ada di fasenya totalitas. Nah ini mumpung masih hangat, saya baru pulang barusan dari guru besar dari Buya menyampaikan konsep totalitas kumaha. Masih hangat, baca setengah dinten dan langsung di sini dan saya sampaikan secara rekan-rekan. Kasih masker rumah. Siapa? Yang penting apa? Nah, jadi di totalitas itu apa? Suasananya dalam dimensi ilmu yang kita jalankan ini ada 2 tipe nantinya itu. Tipe yang terdesak dan tipe yang mempersiapkan. Nah, terdesak contohnya apa? Pada akhirnya mereka yang terdesak itu dia akan mengkahijiman ketinggalan ya ketinggalan. Yang keduanya itu dia tidak apa? Dia akan kagugusur keadaan. Ribut ke orang. Palebah misalkan butuh duit karek neangan. Palebah budak sekolah bayaran neangan. Palebah naon itu ya baru nah tipenya itu adalah tipe orang terdesak. Kalau dia belum terdesak, hari itu santai, gak mau bergerak, gak mau ngapa-ngapain. Tapi pas terdesak baru semangat. Ada nggak tipe kayak gitu di sini? Nggak ada ya, nggak ada. Biasa. Nah, ada yang tipe yang keduanya itu dia tipe orang yang selalu mempersiapkan. Apa mempersiapkan itu? Jadi sama dengan dia punya rencana. Rencana itu atas dasar apa? Kemarin, sekarang, besok. Tidak ada hari ini kalau tidak ada kemarin. Dan tidak ada hari esok kalau tidak ada hari ini. Jadi prinsipnya apa? Rekan-rekan punya prinsipnya itu anu kamari kurang pelajari, kurang nganaon. Nah, hari ini kita harus melakukan untuk masa depan yang akan datang. Nah, nanti yang akan datang itu tergantung kita hari ini mau apa. Tujuannya pasti beda-beda. Ada berapa kepala pasti beda-beda masing-masing. Tujuan kita itu mau seperti apa? Dituangkan dalam bentuk rencana. Orang yang selalu mempersiapkan, punya rencana, dia itu lebih matang. Jadi istilah hasilnya itu dia lebihnya kemana? Korek-korek cok. Lamun ieu mah cok korek-korek kali berarti. Ya, pacok heula. Hoyong naon nyadak heula, hoyong naon ngijil heula. Baru dia kokorek ya. Nah, kalau yang tipe yang persiapkan itu dia itu cenderung apa? Jadi korek-korek lah karek macok. Mun hoyong naon teh nabung heula. Pak, bayar nabung sadinten 25.000 sadinten. Ada hasil paling sedikit orang yang terapis yang tidak bergerak, yang tidak berjalan. Berdasarkan data itu sehari penghasilannya 100.000. Sama dengan pegawai terapis yang di tukang pijat spa kayak gitu. Saya tadi ngobrol sama Andina. Karena saya lagi neliti beberapa tempat yang punya brand bagus.
tanyaan satu-satu. Sehari Kang sabaraha jam sadinten dalam 8 jam Pak. Sabaraha kayaknya sadinten. Ya tergantung seueur teuna. Mun sadinten mah lumayan we cenah aya kabagian mah 50 dugi ka 75. Tinu sabaraha penanganan eta teh. Nya saayana we tiap dinten nanti. Berarti pasti sadinten 50 sampai 75. Di kantor mah kadang-kadang sok aya nu masihan tips, aya nu masihan teh 25 macam-macam. Rata-rata mah 10.000. Oh jadi sasasi sabaraha hasil? Alhamdulillah cenah abdi mah kenging sasasi teh 2,5 juta, mari antusias. Kata tiap hari kerja 8 jam, terus tangani orang ya pijat berapa kepala dalam sehari kebagian 75.000. Gaji rata-rata 2.500.000 mah cenah alhamdulillah abdi mah kenging kabagian. Ditambah tipsna sok aya we cenah 1 juta. Di etang-etang sasasi. Oh berarti sabaraha Kang sadinten sasi? Alhamdulillah kenging 3 juta atau antusias Bu, Bi. Bisa tiap dinten damel di pagi dugi ka wengi. Ya. Start jam 10 dugi ka maghrib. Kadang-kadang lamun nuju seueur mah lembur aya tambahan 10.000. Begitu berharganya gitu bagi mereka uang 10-20.000. Saya mikir tadi ke Andina nanyakeun terapis kita sabaraha sadinten. Kan sampai dia 100.000 cenah lamun sa dinten 300.000. Tapi hanya beda antusiasna. Karena biasa hasilnya gede sebenarnya. Kapayang kalau misalkan anu nawisan nama kesatu damal. Dia bingung. Saya PJLW daftar ke angginan. Digaji sasasi setelah 3 juta 4 juta berani. Tapi mun aya PJL hasilna setor sadayana. Target sadinten mung 50 juta. Kesana setor sadayana 5 PJL sadinten nangani 5 kali 100.000 berapa? 500.000 setor sadinten. Ketika gaji 3 juta 4 juta sasasi persatu. Jika itu, nah bagaimana pola pikir kita itu? Kayak tadi tipenya yang mana? Nah maka ketika rekan-rekan semuanya serius, momentum totalitas itu tanpa tedeng aling-aling. Artinya apa? Rekan-rekan semuanya seperti halnya ketika kita mau buka usaha. Kebayang mau buka usaha warung, kita persiapan tempatnya dicek, ngebikin pemandangan kada saya balanjanan untuk ayah di ayah. Ya, untuk ayah orang kena lengkap, kusabab ini lengkap, jadi menarik. Tercekap dibuka, tercekap di lengkap, dasarna segala ayah. Komitmenan totalitasnya dia buka warung itu dari pagi sampai malam. Waktuna, modalna, tanagana, emutana di pikiran iku macarana meh laku. Oh iya mah diberhenti warna pada ieu. Menciga Alfamart. Nah, Alfamart merah. Oh biar kelihatan. Saya mungkin gerak. Nah, sampai di ulik gitunya. Jadi pengennya santai. Oke. Nah, jadi rekan-rekan semua ya, kuncinya di Badar Pancasona di momentum totalitas ini, rekan-rekan tinggal memilih. Kalau yang dia siap mempersiapkan, dia akan maju paling terdepan. Bahkan rekan-rekan semuanya, ini di momentum totalitas itu adalah momentumnya mental rekan-rekan semuanya ada di mana. Jadi ketika kita mentalnya jadi seorang pejuang, di sini ada tempatnya. Karena tantangannya lebih besar.
Ketika mentalnya seorang pecundang, di sini kelihatan. Kalau pecundang sama pejuang bedanya apa? Satu, ya tidak banyak-banyak. Kalau pejuang itu tidak banyak alasan. Itu seueur alasan. Hujan, gaskeun, aja sudah. Ya, panas gaskeun, dan tidak takut. Tidak takut matahari. Ya. Jadi lamun CKDM ari urang teh cenah jalmi nu kedah berkaitan dengan alam, tapi lamun ku matahari sieun kapanasan, mun ku hujan sieun kahujanan. Kadang kapanasan gering, kahujanan gering, padahal itu berasal dari alam. Oh, berarti sama dengan tubuh kita itu tidak bersahabat dengan alam. Ya. Abi mah andalin kahujanan gampil. Ya. Jadi solusinya hanya satu, pakai jas. Honda jas. Nah, lamun nganggo jas hujan mah ada kelebihannya juga. Jadi lamun panas teu kahujanan, mun hujan teu kapanasan. Nah, jadi rekan-rekan semuanya ada di mana? Ada di rencana. Rencana kita 10 hari, 10 minggu, 10 bulan, mau apa? Apa yang ingin kita capai, itulah lah. 10 dinten kapayun, ada loyong gas ngeser tilu yang aman. Nah, itu lebih bagus daripada akhirnya tidak punya sesuatu yang dituju. Karena orang yang bergairah, yang punya semangat itu karena punya harapan. Meskipun itu harapannya kecil. Harapannya itu apa? Misalkan pengen beli ganti TV. Cegahan zaman TV hoyong ageng 50 kilo in. Ya, hoyong tanya. Nah, dibuat target 10 hari ke depan saya mau apa. Nah, ketika 10 hari ke depan kita punya rencana, punya target, maka rekan-rekan semuanya ini dibangun rencana itu tiap hari, yang disebut juga dengan agenda harian. Kita geraknya mau apa, mau kemana, mau ketemu siapa. Ada tips rekan-rekan semuanya, agenda harian pengen padat, rekan-rekan punya media, gunakan media sosial. Apa yang dibangun adalah branding. Karena banyak orang yang punya media sosial, tapi dia tidak menggunakan media sosial itu jadi sesuatu yang positif. Kadang-kadang media sosial itu dijadikan tempat mengeluh. Tuh hujan, tuh terbuka duit. Padahal itu adalah, kalau rekan-rekan percaya, dari hari ini kita punya media branding nama rekan-rekan semuanya sebagai apa? Seorang penyanyi tradisional. Ya. Jadi media sosial itu adalah tempat kita bersosial. Bagaimana pandangan orang ke kita itu tergantung dari apa yang kita posting, apa yang kita statuskan di media itu. Kadang-kadang kalau saya punya teman bingung lihat profesinya apa. Kamari dagang cilok, dagang makanan. Besoknya ganti dia dagang acuk. Bingung gitu tukang naon. Pokoknya mah butuh naon aya. Tapi itu abdi milahnya teu aya. Iya aya teu aya. Tah eta akibatnya. Ya. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya kuncinya adalah di branding. Branding rekan-rekan semuanya harus mulai itu di media. Apa yang kita brandingkan? Rekan-rekan semuanya jangan terlalu yang berat. Kayak misalkan kartu nama, kontak. Kadang-kadang kan kita ngasih kontak apa? Kadang-kadang kita minta kontak ke PJL, tapi kontak kita tidak didapatkan atau tidak dikasih ke PJL. Sehingga bingung. Ya. Orang pikir teh eraan, Pak. Korea ngahubungi, PJL butuh bingung teh kontak. Nah, ya teh kontak-kontak di terapis gitu.
Sombong cenah bilang geus beunghar gitu. Amin. Biasana mun PJL teh kitu. Sombong cenah ayeuna mah. Ada teu? Yes. Ada pengalaman dia Jakarta, Bandung, Tasik, PJL anu tara di kota pasti hampir 99% sombong ayeuna mah cenah. Rata-rata gitu. Pengennya apa? Ada komunikasi. Didoakan, di follow up. Ya, kadang-kadang follow up-nya kalau saya itu tidak nanya, Pak kumaha sehat ayeuna? Ayeuna nyeri sampean. Kamari mah mastaka. Tiap hari berubah sih. Ya. Jadi saya selalu mulai doakan. Assalamualaikum Pak, mugia Bapak sehat, rezekina ageung, lancar usahana, amin. Menuju naon Pak? Menuju anu ada wae silaturahmi, ngobrol tak. Ieu kangen hoyong ngopi. Saya ada kerja di sini yang punya warung es. Pernah ditanya sama siapa ya? Oh, ke opahnya. Pak Haji Isep. Pak Haji Isep. Senang di terapi, tapi lama tara di kontak, pasti kesana sombong. Makanya saya wariskan pejabat-pejabat yang dekat-dekat. Yang di sini ada Andina, di Jakarta ada Teh Nur, di Bandung Timur ada Aceh. Wariskeun we, nu biasa diwariskeun. Anu teu tiasa diwariskeunnya biasa we, kagak seru. Nya. Ku sabab naon? Oh dipilih. Ieu mah teri. Ieu kakap sakua. Seleksi. Ya. Jadi gerak sapeja dua peja teh hasilna akur jeung barudak anu gerak pergerakan. Bisa kayak gitu, bisa rekan. Karena apa? Pengalaman di lapangan. Bagi yang menyerah terlalu cepat, si ambil dari PJL teu kaanggo sanes bidangna, sanes keahlianna. Tah nu kitu mah moal dugi tiasa kakitu. Karena pengalaman di lapangan itu paling penting. Ya, jadi ketika rekan-rekan mau bergerak, punya pengalaman di lapangan itu yang luar biasa. Apa yang harus kita gerakan di lapangan? Mudah rekan-rekan semuanya. Ketika 10 hari kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, saya caranya mudah. Hanya dengan demo di tiap tempat ke tempat, di rumah ke rumah. Ada kepala ini PJL, bukan ada kepala itu. Wah ini mah alimannya, wah ini mah beunghar iman. Enggak, karena orang yang biasa-biasa rata-rata kan atasnya. Jika pasien buya ke klinik, nganggo kolor aki-aki, membawa keresek, gitulah. Yang di terapi, maka beres terapi. Bah, iya pami gaduh rezeki macam ieu. Anggol andong, meh saya lambungna, ieu apodat biasa ieu sasetan. Cenah ujang nih anjina cenah. Abah mah hayang kada saberapa pami hoyong mah. Ilubok mah. Langsung kalau tim keresek beli 100.000. Di peser sadayana. Ya, ternyata testimoni orang yang biasa-biasa itu bukan kelihatan punya uang nggak punya uang. Masalahnya dia mementingkan atau tidak. Jadi kan gini, uang itu larinya kemana? Ke sesuatu yang membuat dia senang, yang membuat dia tercukupi, terpenuhi. Kita pengen tahu uang ada di mana? Ngumpulnya di sana. Sembako, musim krisis, musim apa? Pasti itu. Kesehatan,